Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang penasaran dengan tayangan kartun The Simpsons yang banyak mengandung pesan tersembunyi maupun pesan yang jelas terlihat menyinggung, bahkan seolah meramal soal kejadian yang telah terjadi jika saja kita jeli menyadarinya. Dari mulai menyinggung soal kasus Ebola, penemuan video call, kubah yang pecah dan air di atas langit, pendaratan di bulan palsu, prediksi peristiwa 911, Trump yang jadi Presiden Amerika Serikat, dan yang terbaru adalah SpaceX dengan peluncuran mobil di angkasa luar dan masih banyak lagi. Lalu kenapa bisa terjadi? Apa yang membuat kartun The Simpsons bisa meramal kejadian tersebut dengan tepat? Jawabannya adalah predictive programming. Elit sekte satanis telah menyusun setiap program atau agenda yang akan mereka lakukan, terutama untuk mempengaruhi dan menggiring opini publik untuk kepentingan propaganda elit sendiri. Bisa saja pembuat kartun The Simpsons telah mengetahui bocoran agenda apa saja yang akan dilakukan oleh elit dan mencoba memberi pesan kepada para penontonnya melalui kartun. Ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika ke-45, ramai terjadi unjuk rasa di sebagian besar kota di Amerika dengan agenda menolak Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Keramaian unjuk rasa penolakan pada sosok Donald Trump di beberapa kota besar di Amerika juga diiringi dengan ramainya beberapa media sekutu Amerika, seperti media di Inggris, memberitakan perihal ketepatan prediksi sebuah film kartun The Simpsons yang telah memprediksi terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika pada tahun 2000 atau 16 tahun sebelumnya. Banyak media barat menghubungkan kartun The Simpsons adalah hasil teori konspirasi, namun juga banyak yang mengatakan bahwa The Simpsons hanya ulah narsisme kaum Illuminati dunia. The Simpsons adalah serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Program ini pertama kali mulai ditayangkan sebagai potongan acara Tracy Ullman Show pada tahun 1987. Kartun ini sangat menarik karena acap kali mempertontonkan isu-isu global dalam pendekatan komedi, satir, dan kritis pada kehidupan warga Amerika tentunya. Berikut beberapa parodi ramalan masa depan ala The Simpsons. The Simpsons memprediksi pencuri minyak. Dalam episode Lord of the Dance yang disiarkan 23 Agustus 1998, Homer dan Bart memasuki bisnis minyak. Mereka menjual minyak hasil curian dari sekolah dasar Springfield. Kehidupan nyata diparodikan pada episode ini, di mana pada tahun 2011, St. Louis Dispatch melaporkan pencurian minyak pelumas senilai $2.000 yang dicuri dari Bobby Tesler St. Louis Co. di Rock Hill, Missouri. The Simpsons memprediksi tragedi mengerikan 911. Episode The City of New York vs. Homer Simpson tayang 21 September 1997, di mana Homer harus pergi ke The World Trade Center setelah tidak membayar tiket parkirnya. Prediksi seperti yang digambarkan di bawah ini menarik karena harga majalah ditempatkan bertepatan dengan penempatan pembangunan WTC dan tragedi 911. The Simpsons membantu kemajuan teknologi yang sangat besar. Di tahun 1994 dalam episode Lisa on Ice, Kearney meminta Dolph untuk membuat catatan pada asisten digital Apple-nya. Pada masa itu, Apple belum sepenuhnya mengadopsi aspek layar sentuh untuk perangkat mereka. Keyboard fisik adalah satu-satunya pilihan yang praktis untuk perangkat mobile. Scott Forstall, seorang insinyur Apple pada saat itu, sedang mencari cara untuk melepaskan diri dari keyboard dan merujuk The Simpsons sebagai inspirasi. The Simpsons mungkin telah merancang iPod. Di episode 1996, Bart After Drank, intercom di gerbang tampak sangat menakutkan dan mirip dengan iPod Apple 2001, mungkin tidak seinovatif yang Apple pikirkan. The Simpsons memprediksi Ebola. Dari episode Lisa Sack, The Simpsons tampaknya meramalkan virus Ebola yang meletus pada tahun 2014.
Pembuat kartun The Simpsons sudah sejak lama dikenal bagian dari gerakan Freemasonry. Bahkan menurut berita, Matt Groening adalah 33rd Luciferian Mason atau tingkat ke-33 dari gerakan Lucifer Freemasonry yang berkaitan dengan cabang sekte satanis Illuminati. Bahkan pembuatan film kartun The Simpsons memang sejak dulu didanai dari perusahaan milik dinasti keluarga Rothschild. Kartun The Simpsons sejak awal penayangannya sudah penuh dengan penampilan simbol-simbol segitiga terpenggal ala Freemasonry dan Illuminati. Hingga pantas banyak yang mengatakan The Simpsons adalah hasil rangkuman pemikiran kaum Freemasonry dan Illuminati dunia sejak lama. Salah satu kodenya adalah pada penayangan episode virus Ebola dan tragedi 911. Kaum Freemasonry dan Illuminati memiliki salah satu agenda, adalah memonopoli industri pembuatan antivirus atau vaksin penyembuh seperti perusahaannya Rockefeller yang giat untuk mencari antivirus atau vaksin penyembuh dari virus-virus yang ada di dunia. Agenda-agenda kapitalisme global dan bankir yang dijalankan oleh kaum Freemasonry dan Illuminati, hingga semua hal tersebut sudah tentu diketahui oleh Matt Groening, pencipta kartun The Simpsons. Ibarat rangkuman catatan-catatan yang tinggal dilihat dan dipilah dengan hitungan dan analisa yang tepat, pun pada hasilnya kalau benar akan menjadi sebuah kenarsisan tingkat tinggi, sehingga dikira sebagai teori konspirasi. Dan kalau salah, anggap saja sebuah hiburan kartun keluarga semata. Matt Groening adalah sosok yang pandai melihat situasi dan informasi, hingga akhirnya menjadi bahan dalam kartun The Simpsons yang sempat dilabeli film kartun yang tak layak tonton karena begitu banyak adegan dan perkataan yang kurang pantas bagi perkembangan anak. The Simpsons bisa dikatakan bukti kenarsisan dan unjuk eksistensi para kaum Freemasonry dan Illuminati dalam menjalankan agenda-agendanya seperti NWO, New World Order, dan sebagainya. Sama dengan film yang dibuat oleh para sutradara serta penulis cerita yang terkait dengan gerakan Freemasonry serta Illuminati. Semua serba kode-kode tentang gerakan tersebut di dunia nyata, serta bocoran kenarsisan agenda-agenda kaum yang dikenal sebagai turunannya, para Knight Templar itu. Demikian, semoga ada sedikit manfaat. Mari kita jaga dan lebih mewaspadai dan lebih jeli melihat persoalan yang terjadi, agar kita tidak mudah terjerumus dalam agenda satanik yang tersembunyi di balik berbagai mode dan karya seni. Wake up people! Dunia yang Anda lihat selama ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Mereka para elit jumlahnya tidak lebih dari 1%, namun 98% masyarakat di dunia hanya tertidur dan seolah-olah buta dalam melihat kezaliman sistem dan hanya menikmati hiburan palsu yang diciptakan oleh elit, dan 1% sisanya adalah mereka yang bangkit dari sistem yang zalim dan melakukan perlawanan atau resistensi. Semoga kita selalu waspada akan realitas dunia yang sesungguhnya. Iblis adalah musuh yang tidak kelihatan. Yang bermasalah bukan negaranya, Amerika Serikat dan lain-lain, juga bukan rasnya, Yahudi dan lain-lain, tetapi ideologi oknumnya, globalis, anti negara dan anti agama, antikris alias Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.